tayamum singkat. Jadi belajar jangan panjang-panjang, nanti tambah ngantuk. Cara bertayamum sederhana. Anda ambil debu, tapi debu Anda sendiri, jangan nyolong di rumahnya orang. Kalau harus ke rumahnya orang ada debu bersih, minta, Pak, minta 1 sendok debu. Baik. Maka setelah Anda ada debu, maka caranya yang pertama adalah niat bertayamum. Niat tayamum, nawaitu tayamum alistibahatis sholati. Aku niat tayamum agar diizinkan, dibolehkan untuk sholat. Maksudnya niat tayamum untuk sholat, gitu saja sudah beres. Bahasa Jawa juga boleh. Tayamum untuk sholat. Biarpun tujuannya adalah, mohon maaf, untuk melayani suami, boleh niatnya untuk tayamum sholat. Misalnya, habis haid, kan tidak boleh digauli suami kecuali mandi besar. Tapi si perempuan yang suka menggigil tadi, gimana melayani suami? Nggak boleh langsung melayani suami sebelum mandi. Lalu bagaimana? Saya suka ngemikil. Ya sudah, jangan habis haid mau melayani suami, bersuci dulu. Cara bersuci dari haid bagaimana tadi? Tayamum, selesai, paham? Tayamum menggantikan mandi itu. Habis tayamum, kok tiba-tiba besok ada hujan deras, nggak wajib mandi lagi. Sudah cukup tayamum yang menggantikan mandi. Jelas? Nggak usah ragu dalam hal ini. Jadi habis haid, kok tidak ada debu atau gemikil, misalnya di malam hari ngegil mau sholat subuh atau sholat isya, jangan sampai tidak sholat, naudzubillah. Dari tayamum. Nah, niatnya biarpun untuk niat tayamum sudah ada 3 tingkatan. Niat untuk melayani suami, niat untuk memegang Al-Quran, niat untuk membaca Al-Quran bagi yang haid, dan niat untuk sholat. Tapi paling tinggi niatnya sholat. Kalau Anda niat untuk sholat, boleh dipakai yang lainnya. Tapi kalau niat, aku tayamum untuk melayani suamiku, maka hanya boleh melayani suami, sholat nggak boleh. Misalnya apa? Aku niat tayamum melayani suamiku, tak tahunya apa? Ditoleh, suaminya sudah pergi. Kan punya tayamum, nggak boleh dipakai sholat, karena niatnya untuk melayani suami. Martabat paling rendah niat. Tapi kalau Anda, aku niat tayamum untuk sholat, biarpun tidak lakukan sholat, tapi untuk melayani suami, sah. Maka paling enak saya kasih niat tertinggi. Aku niat tayamum untuk melaksanakan sholat, dan diniati untuk sholat apa? Biarpun tidak sholat nanti, penting untuk sholat. Selesai. Kemudian setelah itu, tayamum itu harus nunggu waktu sholat tiba. Kalau waktu sholat belum masuk, tayamum. Kalau wudhu kan boleh. Duhur dan jam 12, jam 11 saya wudhu, sah. Tapi kalau tayamum enggak, harus adzan baru tayamum. Sama wanita yang kena istihadah, tidak boleh wudhu kecuali sudah masuk waktu sholat. Baik, pertama niat tayamum. Aku niat tayamum listibahati sholati, untuk diizinkan sholat. 1, niat. Kemudian setelah niat dibarengi dengan memukul tanah, memukul tangan. Setelah memukul, 1 pukulan pertama ini digunakan untuk mengusap wajah. Mengusap wajah. Bebas ada cincin, karena saat ini mengusap wajah, no problem. Bebas ada cincin, ada jam, nggak ada masalah. Nggak usah langsung kayak masuk-masukin, nggak usah. Baik. Baik, pukulan yang kedua, begini. Kemudian kita usap tangan, nggak sah, karena ada cincin. Kalau pukulan yang kedua, dilepas cincinnya, dilepas jamnya. Kenapa? Kalau wudhu tidak wajib dilepas, sebab kalau wudhu air bisa masuk ke dalamnya. Kalau debu nggak bisa, maka harus dilepas. Kalau tidak dilepas nggak sah. Untuk waktu mengusap wajah kan tidak ada urusannya. Mengusap tangan maka dilepas. Ini. Sebetulnya enggak, ini hanya manisnya saja. Manisnya itu telapak dibagi 2, separuh telapak untuk belakang, untuk punggung lengan. Setelah ini diputar begini, set, jemarinya ketemu jemari, itu. Kalau udah begini juga boleh gini,
Oh. Nah, tapi ini jangan dikena, karena ini buat mengusap yang sebelah. Yang penting jangan dilepas. Kalau ini belum beres, kalau lepas, gini lagi. Jadi kalau lepas jadi mustakmal nanti tidak bisa. Jadi kalau lepas nggak bisa dipakai lagi. Jadi jangan lepas. Ini, ya, selesai. Nah ini masih belum kesentuh kan? Karena ini untuk yang sebelah kiri. Sudah bebas. Yang mau sholat, yang mau tawaf, yang baca Quran kan, yang melayani suami, semuanya boleh. Selesai. Tayamum. Jelas ya? Caranya mudah, bukan ribet. Itu saja singkatnya masalah tayamum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan masalah tayamum. Tayamum sekali untuk sholat fardu sekali. Jadi kalau anda jamak takdim atau jamak takhir, habis sholat duhur kemudian sholat asar, tayamum lagi. Tapi kalau sholat sunat boleh dengan tayamum sekali, 1000 kali sholat sunat juga boleh. Kalau anda terawih nggak perlu tayamum 2 kali, cukup tayamumnya sholat fardu boleh digunakan untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu satu fardu, satu tayamum. Jelas ya?